Mau bangun bisnis, jangan dulu bercita-cita bangun keluarga. Jangan dulu bercita-cita bangun perusahaan besar kalau bangun subuh aja masih kesiangan. Saya nggak banyak cerita. Orang banyak mampu ngangkat barbel beban sekian ton, bisa buka bisnis, bisa buka usaha. Kalau subuhmu masih bermasalah, nyuwun sewu, mohon maaf, kau nggak punya harga diri. Jangankan di hadapan istrimu, di hadapan Allah juga nggak ada sama sekali. Maka saya sering bilang sama adik-adik saya, kawan-kawan saya, kalau sholat subuh ngadap Allah, saya cuma nyampaikan 2 poin aja. Harga diri laki-laki terletak di ketaatannya kepada Allah. Semakin jenengan taat, semakin tawadu, semakin tunduk dan patuh dengan syariat Allah, Allah lambung derajatmu setinggi-tingginya. Walaupun mungkin saat ini kau sedang babak belur, dihina, dicaci maki. Tadi Ustaz Habib Anis cerita, Ustaz Lukman jadi jembatan. Saya cuma jembatan saja, tukang pikul beras. Hari ini dengan izin Allah, tadi yang disebutkan, saya 2012 pulang ke Pontianak 15 Januari dalam kondisi minus, bukan nol. Orang bilang mulai dari nol, enggak, saya mulai dari minus, enggak punya duit, lapar, punya uang cuma 75.000 rupiah. Jualan bubur di pinggir jalan 2012 enggak laku. 2012 itu masih jualan bubur di pinggir jalan bawa serbet. Jualan nasi kuning juga enggak laku, jualan pecel lele enggak laku, tutup semua. Alhamdulillah husnul khotimah. Tapi ada yang terjadi di awal ceritanya itu. Warung kopi tempat kami ini ada adik saya ikut membersama dari 2012, Bang Ari dan beberapa kawan-kawan di sini ada ikut. Warung kopi judulnya warung kopi Toaji. Warung kopi itu sering orang datangin, bukan untuk belanja. Bang katanya, abang ini yang ngurus anak yatim ya. Kami titip ya nasi kotak 10 tolong antarkan. Bang ini ada selimut tolong antarkan. Bang ini ada kue-kue tolong kasihkan ke anak yatim. Jadi saya bilang muka saya ini bukan muka penjual kopi, muka dinas sosial. Saya bilang, kok orang datang ke sini? Ibu tahu dari mana? Ada kawan saya cerita katanya abang ngurus anak yatim. Dan waktu itu terus terang saya ngantarkan beras, ya sambil berlinang air mata gitu. Karena sesusah-susahnya saya masih ada yang lebih susah. Saya sering ceritakan ini supaya teman-teman yang hari ini ngerasa sedang sendirian, jangan pernah terpikir untuk bunuh diri, jangan pernah terpikir untuk meninggalkan agama ini. Kemarin saya baru datangin orang yang pengen murtad, pengen pindah agama. Dia bilang, mana Allah? Kenapa saya dibikin susah? Saya bilang, kakak susah, ada orang lebih susah. Saya punya guru tunanetra, gak bisa ngelihat, hafal 30 juz. Istrinya tunanetra, hafal 30 juz. Dan ditanya apa cita-citanya kalau bisa melihat. Dia bilang, kalau Allah takdirkan saya bisa melihat, saya pengen melihat huruf-huruf Al-Quran. Tunanetra, cita-citanya bukan pengen beli mobil, pengen lihat huruf Al-Quran. Kita hari ini punya mata, belum tentu diizinkan Allah bisa lihat Al-Quran setiap saat. Maka sesusah-susahnya kita, ada yang lebih susah. Saya ketemu sama kiai pimpinan pondok, yang pondoknya, mohon maaf, kami nyebutnya TPA, tempat pembuangan anak. Karena orang datang ke sana nggak pernah support, pondoknya gratis, kiainya nggak punya duit, dia kiai kampung. Tadinya ngajar TPA, orang buang anak, mohon maaf, bikin hamilnya di luar, mendidiknya nggak mau, dibuang ke pondok itu. Nggak kayak pondok-pondok di Jawa. Di sana mereka buang anak, akhirnya ustadznya bingung gimana cara ngidupin anak-anak. Ngapain kiainya? Nongkrong di pasar, nungguin, mohon maaf ya, sayur-sayur yang dibuang di tong sampah dicuci bersih-bersih untuk makan santrinya. Saya bilang, apa guna aku hidup? Ada orang yang berjuang di jalan Allah ini. Aku ini lulusan pondok, pernah belajar di Gontor. Untuk apa aku hidup kalau cuma ngeluh ya? Itulah awal muasalnya saya carikan. Saya bilang sama Kiai tunggu di pondok, doakan saya bilang. Saya bantu carikan berasnya. Biar saya yang mikulkan beras. Saya tak bisa ngajar kayak antum, biar saya yang bagian pikul berasnya. Awalnya 3 pondok pesantren, 2, 5, 6, 7, hari ini dengan izin Allah lebih dari 6.000 pesantren dengan izin Allah.